Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan penuh keistiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua, untuk pemirsa setia channel Kampung MS. Sabahul khair, sabahul nur buat antum semuanya. Alhamdulillah, pagi-pagi di villa ini luar biasa nikmat. Kita lihat ciptaan Allah, begitu istimewa pegunungan-pegunungan yang ada di sekeliling villa. Kita tafakkur bi khalqillah. Kata Rasulullah salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wasallam, tafakkur sa'ah khairun min ibadati alfi sanah. Di saat kita mau merenung akan segala ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat saja, khairun min ibadati alfi sanah, jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada beribadah 1000 tahun, yakni ibadah sunnah. Kenapa 1000 tahun mendapatkan pahala sunnah? Pemirsa setia channel Kampung MS, ini adalah bentuk rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, bentuk rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua belum tentu bisa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah tentunya begitu banyak. Karena definisi sunnah adalah ma fa'ala wa ma hadasa Rasulullah salawatullah wassalamu alaihi wa alihi wasallam. Apa-apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah salawatullah wassalamu alaihi wa alihi wasallam, maka itu adalah sunnah. Oleh karenanya sunnah begitu banyak, tidak terhitung, ya, tiada terbilang, tiada terhingga. Disinilah Rahman Rahim dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala sunnah 1000 tahun di saat kita mau merenung akan keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat begitu indah. Di sini kita bisa, di saat kita melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah, kita merenung akan keagungan Allah, kita merenung akan kebesaran Allah, akan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah nilai ibadah kita akan bertambah tentunya. Tentunya kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih giat lagi. Sebab apa? Sebab wasilah kita bertafakkur, merenung akan ciptaan Allah yang begitu dahsyat. Dan jamaah rahimakumullah, pemirsa setia channel Kampung MS, setelah ini ya kita akan ngapain? Ngapain kira-kira? Main bola. Main bola Habib. Bola Sat. Habib kata mau main bola. Jadi ya kalau ngelihat nih kok nih Pak RT atau Habib Segaf kok matinya agak-agak krip-krip, belum tidur pemirsa. Gara-gara bogi ngerjain, ya. Nah, jadi ini pagi ya rencananya kita mau bikin video klip daripada lagu Kampung MS pemirsa. Ya. Tunggu video klipnya dan tunggu keseruan kita semua dalam liburan Kampung MS berserta warga-warganya. Itu dulu ya pemirsa, sedikit nasihatnya, insya Allah manfaat buat kita semuanya, terkhusus buat diri Al-Fagir. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa setia channel Kampung MS, nih kita lihat sekeliling villa, ya kondisi villa. Semalam Habib Abdullah juga udah ngesut kamar-kamar ya, ruangan demi ruang. Sekarang kita lihat halamannya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi ini Mamang lagi bersih kolam renang. Mungkin gara-gara semalam tuh ada buaya buntung yang berenang di situ tuh. Ya. Nah ini Masya Allah, kita lihat nih. Begitu indah. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Allah, nikmat, indah benar. Tadi bab tafakur, udah kan? Saya tafakur, udah Masya Allah. Nah, pemirsa setia channel Kampung MS, ini Sultan Gombong. Ya, yang mana nih? Karena jenengan ini Sultan, jadi banyak kamera. Nah, begitu Sultan. Jenengnya siapa Sultan? Subhan. Subhan, Masya Allah. Panjang banget. Oh, Masya Allah. Subhan, namanya Subhan, jenengnya Subhan. Masya Allah, ngajinya besok apa Sultan? Bisa Habib Segaf.
Ustadz Habib Segap. Gurunya sing bawa, kamu sing Salah. Salah semua ini. bingung. Aduh. Pemirsa setia channel MMS, ini dia Sultan Gombong, namanya Subhan. Ya, dia ini memproklamirkan dirinya sebagai raja para ahwal sedunia. Luar biasa. Wah, begini ketangkep nih. Dulu ngomong begitu, Pak. Se-Indonesia aja. Oh, se-Indonesia. Jadi beliau ini memproklamirkan dirinya raja para ahwal se-Indonesia. Jadi Masya Allah, Subhan ini ahli dalam dunia perburungan juga, khususnya burung kicau. Ya. Nah, dia punya keistimewaan buat nyiul. Siul apa nyiul namanya itu? Ngilam. Siul. Siulannya cakep. Giginya bawah juga ompong. Nah, itu yang bikin istimewa. Coba, Bang. Coba, ayo. Yang benar, Sultan. Ompong aduh. Emang garing biasanya, Bang? Pakai tangan Sat biasanya Sat. Oh ya, coba, praktekin. Itu manuk kacer. Manuk kacer. Sama. Sama kacer juga. Coba bagaimana kesan-kesan Sultan Gombong yang ngaji di Mahabbatus Sholihin, jadi warga Kampung MS. Pertama tahun berapa Sultan ngaji di Kampung MS? Di Mahabbatus Sholihin, jadi warga Kampung MS tahun berapa? 2008 2009. 2009. Sebelum ngaji di Mahabbatus Sholihin, animisme dinamisme ya? Betul sekali. Nyembah pohon, nyembah batu. Nyembahnya sih nyembah batu. Iya. Pohon cuma dipeluk doang. Jadi ngaji tahun 2008. Ya 2008 2009. Sebelumnya animisme. Iya betul. Nyembah teko. Betul. Nyembah batu. Terus. Begini kesan-kesan ngaji di Mahabbatus Sholihin mulai dari 2008. Berarti berapa tahun tuh? 13 tahun, Masya Allah. Ini kalau ngajinya bener jadi ustadz ini. Sekarang kiai. Kiai. Agus. Ya, betul juga kata Ajis, karena sebutan kiai itu dalam literatur bahasa Arab itu memang nggak ada. Kalian itu ustadz, muallim, mudaris, syekh, murabbi, kiai memang ada. Dia romo. Oh, Romo. Bapak. Romo bapak. Ya mau kalau kan tua. Bromo. Jadi Coba kesan-kesan gimana? Mulai 2008, coba. sangat istimewa rubahnya. Sholat, jadi sholat rajin. Bener ente. Benar sawah. Coba tanya Bener, subuh sawah. Subuh berberkahan. Subuh tadi Subuh kadang saya 4. Sholat 2 rakaat aja dulu. Jadi 2 rakaat subuh mah. Pak Kunut enggak? Tergantung imamnya siapa. Ya pakai kudut lah. Benar. Kalau ditanya tadi Pak Kunut nggak, Subhan jawab tergantung imamnya siapa. Nah, karena yang namanya makmum harus ikut dengan imam. Kecuali dia mufarokoh. Jelas Ya. kelebihan yang ada di MS, selalu dapat ilmu. Ya salah. Ustaz, nah jangan disia-siakan ngaji. Tapi males ngajinya datangnya saja. Saya. Pemirsa setia channel Kampung MS, ini Iwan Dasalwa. Nah, kita kasih gelar 2007 dia mulai ngaji.
dengan sebutan Iwan Gonggo. Karena emang luar biasa deh, ya. Gonggo mulu isinya. Gonggok mulu isinya. Ini kalau dia di CT scan, MRI isi sarang gonggok mulu palingnya. Iya, sama. Mulai 2007 2008 non? 2007 akhir. 2007 akhir benar berarti. 2007 akhir. 14 tahun kurang lebih berarti ya. Ya, 14 tahun. Ngaji di MS begini-gini aja, belum berubah-berubah. Tapi alhamdulillah semenjak ketemu berubah juga dikit. Banyak-banyak. Lo gimana sih ngaji di MS dia nggak berubah-ubah, tapi sudah ketemu berubah juga. Maksudnya orangnya nggak berubah-berubah. Nah orangnya nggak berubah emang. Kalau Gila emang tetap. Iya, nggak boleh. Jadi apa adanya aja ngaji di MS. Mudah-mudahan kalau ngaji di MS apa adanya benerinnya gampang. Sekarang kita kan kalau ngaji dikata sama guru sosokan, soto alim, kayak bogi. Iya. Kalau benar, kalau ngomong dakwahnya ya ilah bisa aja. Jadi kalau kita APAD-nya sama guru, jadi guru benerinnya gampang. benar, langsung tepat Iya, sasaran. Tepat sasaran, jangan dikit-dikit sosokan alim. Nasihatnya tepat sasaran Iya, semuanya. gitu, Benar. bener. Jadi 2007 dulu kita kalau ngaji ngeliat orang tuh kan, wah ini kalau ngajinya begini saya kagak bisa dah. Asal datang dikit-dikit pada ruku begini nih. Saya bingung kalau ngaji begini lah, ini ngajinya begini emangnya. Kita baru pada datang semua langsung lompat aja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gurunya kaget. Saya bilang, lah ini ngaji begini, guru. Iya, kalau begini saya berhenti aja deh. Saya kagak nyanggup lah ya. Ruku-ruku saya bingung. Terus teman-teman juga kalau ngaji enaknya di Muhammadiyah Sholihin tuh apa ya? Ngaji sambil bercanda tapi bercanda. Jadi begini pemirsa, maksudnya tadi itu sambil ruku-ruku itu bentuk akhlak, bentuk adab kita sama guru. Iya. Nah itu memang yang dididik oleh Hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kita, yang namanya kita ini sama guru, jalan mesti ngerendah. Ya begitu habis cium tangan, mundur, jangan langsung balik badan. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi fidharina amin Allahumma amin. Beliau dari semenjak bisa jalan, di masa kecilnya, dari semenjak beliau bisa jalan, sang bunda, sang umi tidak pernah bisa melihat pundak beliau. Dari sebab apa? Dari sebab sang anak yang bernama Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin tidak pernah membelakangi orang tuanya. Itulah didikan akhlak daripada datunya Hadrat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai akhir hayat sang bunda, sang umi tidak pernah mampu melihat pundak sang anak. Belakang pundak tidak mampu. Ya. Jadi beliau saat habis mencium tangan ibundanya atau berhadapan dengan ibundanya, di saat beliau hendak meninggalkan ibundanya, beliau mundur terus sejauh-jauh pandangan sampai sekiranya ibundanya sudah tidak melihat, baru beliau membalikkan badan. Itulah akhlak yang ditanamkan oleh datunya teristimewa Hadrat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi oleh karenanya memang dalam Mahabbatus Sholihin ya kita selalu mendidik akhlak. Ya kita membenahi akhlak-akhlak dari pemuda-pemudi. Ya walaupun memang dalam Mahabbatus Sholihin majlisnya penuh dengan canda tawa. Nasihat guru bercampur tawa sedang sangat istimewa. Asyik ya asyik. Asyik. Itu kadang-kadang yang kita nggak tahu, yang gitu-gitu kita dapatnya secara nggak langsung di pengajian gitu. Hal-hal yang sesuatu yang biasa-biasa itu yang ilmunya dapat itu biasanya yang sederhana ketika kita lagi ngaji. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Kalau kita langsung kayak tadi tuh diterangin, mungkin juga saya juga nggak tahu di awal-awal kan. Namanya orang ngaji nggak tahu lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana kita tahu kan gitu. Akhirnya lama-lama emang ngaji di Mahabbatus Sholihin itu adalah ngajinya memang harus pakai adab. Kita belajar banyak adab, banyak akhlak. Sama apa buat teman-teman yang lain, kenapa banyak akhirnya teman-teman saya juga ikutan atau saya ikut ngaji di Mahabbatus Sholihin, karena yang pertama diutamain adalah adab gitu tadi. Sehingga kalau teman-teman datang ke guru kita itu nggak ada yang tidak punya kesan tersendiri gitu, sehingga kayak Bogi atau semua teman-teman si Bogi kalau semua yang lain, soalnya kalau dia emang lu doang musuh gua, nggak ada lagi. Soalnya dia musuh kita, bos lu bosnya bos saya, tapi lama-lama juga dia akhirnya perubahan terjadi pada diri kita, sehingga kita tahu wah ini yang sebenarnya ini nggak benar, ini benar, ini nggak benar, sehingga kita bisa merubah diri kita pelan-pelan, gitu ya Bu ya.
Iya. Wah emangnya udah. Terus Nah jadi begitu pemirsa setia kamu MS, itu kesan-kesan dari Iwan Gonggo. Sekarang kita panggil, mana tadi ada Sakur? Sakur. Kur! Sini lo. Tuh sini tuh. Nah, ini Sakur juga dia pemain di Kampung MS. Warga MS barengan sama Iwan Dasalwa, Iwan Gonggo 2007 akhir 14 tahun. Insya Allah. Cuman dapat ilmu cuma 2 yang masih ingat, tahu diri, jaga diri, sama belajar akhlak sama orang yang gak berakhlak. Itu doang udah. 3 dong kan. Oh 3 ya, ya maaf. Jadi yang paling antum ingat selama 14 tahun apaan tuh? Ya jaga diri, tahu diri, sama belajar akhlak sama orang yang gak berakhlak. Gitu. Jadi saya belajar apa? Belajar akhlak itu banyak belajar sama Iwan Gonggo. Akhlaknya nggak ada. Akhirnya saya jadi berakhlak. Gitu. Itu pesannya Ustaz. Jadi belajar akhlak sama orang yang berakhlak. Oh no. Jadi begini pemirsa. Ya. Di saat ya tadi omongan dari Sakur, ya memang itu nasihat yang selalu Al-Fakir sampaikan kepada semua jamaah. Ya, dan itu juga nasihat itu sudah bertahun-tahun ini Al-Fakir terapkan di saat selesai majelis. Ya, kalau dulu secara personal, ya secara personal, kita harus tahu diri, harus bisa jaga diri. Ya. Sekarang kalimat itu sudah Al-Fakir terapkan di saat setiap selesai majelis. Apa kalimatnya? Laki, perempuan, tua, muda, semuanya harus tahu diri dan harus bisa jaga diri. Harus bisa jaga diri. Kenapa Al-Fakir katakan harus tahu diri? Karena dikatakan man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa orang yang dia mengenal dirinya, tahu dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita tahu diri, maka otomatis kita akan membenahi diri kita, ngerapiin diri kita daripada segala bentuk kemaksiatan. Setelah kita udah tahu diri, ngebedahin diri, maka apa kalimat kedua tadi? Jaga diri. Udah kita jaga diri kita, jangan lagi berbuat maksiat. Itulah maksud dari tujuan tahu diri dan jaga diri. Kemudian yang tadi Sakur ingat juga, belajar akhlak kepada orang yang tidak berakhlak. Maksudnya apa sih? Ini pun kalimat Al-Fakir yang sudah begitu lama, berbelas tahun. Maksudnya belajar akhlak kepada orang yang tidak berakhlak. Kita lihat bagaimana nasib orang-orang yang tidak berakhlak di luar sana. Orang-orang yang tidak menerapkan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupnya pasti hancur. Maka orang-orang di sekelilingnya pasti tidak senang, membencinya dia. Orang-orang tidak senang kepadanya, orang-orang benci kepada dia. Berapapun pintarnya dia, seberapapun hebatnya dia, kalau dia tidak berakhlak, annas mayuhibbunah, orang tidak akan cinta kepadanya. Tapi walaupun orangnya bodoh, orang yang bodoh, kalau dia berakhlak, maka apa jamaah rahimakumullah? Orang-orang akan cinta kepadanya. Rezeki kan gampang didapatinya. Itulah keunggulan, salah satu keunggulan orang-orang yang berakhlakul karimah. Walaupun dia tidak sekolah SD, SMP, SMA, kuliah dan lain sebagainya, tapi kalau dia menjaga akhlaknya, orang-orang cinta kepadanya, sehingga dengan orang-orang cinta kepadanya, rezeki mudah mengalir kepadanya. Begitu jamaah rahmatullah. Terus apa lagi, Gur? Iya, cuman itu yang saya bisa inget sih. 14 tahun 3 doang, Gur. 3 doang. Karena selalu berhubungan sama Iwan Gonggo yang palanya banyak sarangnya. Iya. Gitu. Jadi mental sama pikiran dilatih sama dia. Bagus aja keingetan omongan Ustadz. Apa itu? Ya, itu tadi, belajar akhlak sama orang yang gak berakhlak. Ini nih. Jadi ngikut ya. Iya, begonya. Begini pemirsa, setia channel Kamu MS. Itu saatnya ada cerita nih. Ini adalah true story pemirsa. Kisah tatbiqiyah, kisah nyata. Jadi itu saat ya Al-Fakir mau minta tolong sama Sakur buat bikinin kopi.
Ya. Nah, bikin kopi. Itu saat ada 7 tamu. Ya, 7 tamu. 6 tamu, 7 termasuk Al-Fagir. Gur, tolong bikinin kopi. Nah, saat itu bukan kopi tubruk, tapi coffee make Indo Cafe. Akhirnya dibikinin lah media itu. Ya, dibikinin. Begitu datang tuh kopi, terus, kok itu kopi ngambang semuanya, Pal. Begitu, Jess. Itu kopi ngambang semuanya. Kita bingung. Begitu kita pegang, ternyata air dingin bukan air panas. Astagfirullahaladzim. Itu karena ngebulnya sampah. Tuh, itulah sakur. Nah, Dia masak Indomie aja sama telur ya enggak. Cangkangnya masuk ke mangkok, telurnya dibuang. nah, itulah keistimewaannya sakur. Ya. Ada lagi tuh terus story, bikin Indomie. Di saat Indomie udah masuk, ya pakai telur. Cangkangnya masuk ke dalam panci, telurnya masuk dalam tong sampah. Nah, itulah sakur. Kemudian kata sakur, Ustadz, rusak kijang itu adanya di Bogor, bukan di Indonesia, Ustadz. Paham ya tuh, paham ya? Ayo pemirsa, paham ya pemirsa? Itu benar. Itu tebak-tebakan itu. Tebakan. Jadi ngomong serius berkali-kali, Ustadz, yang namanya rusak kijang itu aja di Bogor, bukan di Indonesia, Ustadz. Bogor. Bogor itu bagian Indonesia. Kagak, Ustadz, rusak pokoknya di Bogor, Ustadz. Udah salah teka begini nih. Jadi bahwasanya menurut sakur Bogor bukan bagian daripada Indonesia. Jawa Barat itu. Iya. Jadi cukup sakur. Sekarang ukon. Kon, langsung sampang simping kong. Ayo ukon. Namanya Sukron Makmun. Asli Betawi Tipar, Pondok Lape. Ngaji di tahun berapa, Bos? 2011. 2011, Masya Allah. Gimana kesan-kesan ngaji di MS, jadi warga kampung MS? Ngomong. Kesannya banyak banget. Mula-mulanya mah dulu ngikut ngaji. Gara-gara ngelihat Maulid MS di Klender, kan katanya rame banget itu ya. Dengar cerita, ikut aja deh tuh datang Maulid. Habis datang Maulid, besok-besokannya ngobrol-ngobrol sama temen-temen tuh di Klender tuh, cerita. Ikut dah, mulai-mulain datang sekali taklim. Pas kata habis taklim, belum. Pas datang habis taklim, pas pulang kan pada antri itu ya, antri cium tangan. Di situ ada kesan, wah ini jarang-jarang yang gini nih. Biasanya pada berebut kalau ketemu sama Habib. Baru main cerot-cerotohan, kagak ini mah antri atuh. Yang istimewanya lagi, pas kata salaman, baru itu ketemu. Ditanya kita, siapa ente? Wah, itu rasanya hati apa kayak ketemu empuan cakep buat gitu, kita ditegur. Girang aja, girang gitu. Durang gua ditanya, siapa ente? Siapa yang ngajak ke sini? Main-main ke rumah. Wah, elah mingkinan aja udah. Kalau kayak orang demenan mah habis ketemu empuan langsung disuruh ngancong gitu. Girang banget rasanya. Kita main itu, main. Jaroh dah, kagak tahu dulu mah jaroh, nggak tahu. Main ke rumah guru. Saban malam Jumat gitu saja. Malam Jumat. Bareng-bareng itu. Tambah lagi tuh pas ketemu. Dulu nggak ngerti namanya Majlis Taklim wal Muzakaroh. Apaan sih ya Muzakaroh ya? Muzakaroh, Muzakaroh, Muzakaroh. Nah, bukan mujakaroh. Majlis Taklim wal Muzakaroh.
ngerti dulu mah mudzakarah apaan sih, taunya majelis taklim doang. Lagi klien Aisyah itu Pas datang ke rumah main dulu mah, nah nanya-nanya deh tuh, udah nanya-nanya, fokusin doang nih. ternyata tanya jawab di rumah itu yang namanya mudzakarah, ngobrolnya juga masya Allah, anak udah berapa biji, emak sehat apa kagak, bapak sehat apa kagak, keluarga kita semua ditanyain. Artinya kalau kita ngaji di MS itu bukan cuma buat kita pribadi doang, ternyata kita yang ngaji sendiri, tapi semua keluarga kita dari anak sampai emak bapak kita ditanyain tuh sama guru. Itu yang paling istimewa dan enggak ada ayah nih yang ngerasain, belum ketemu yang model begitu, belum ada lagi. Udah ya. Banyak banget mas ini. Kalau diceritain nih, ini baru nyampe nih dari malam nih, sampai besok malam lagi juga nggak kelar. Kesian untuk tukang kamera, tangannya udah geget. Bang Ajis Muslim, namanya Ajis Muslim. Sekarang dipanggil Ajis Kidor. Luar biasa jawara kita ini. Asli Betawi Pondok Bambu pemirsa. Dari tahun berapa Jis? 2006. 2006, Masya Allah, luar biasa. Tadi Iwan Gonggo 2007, ini 2006. Berarti 15 tahun ya? Masya Allah pemirsa. Kesannya gimana Bang Ajis? Kesannya Masya Allah ya, mendapatkan guru. Awal saya bergabung di MS itu tidak melupakan wasilah dari Bang Ihsan. Bang Ihsan yang disebut yang disebut Panglima MS kita itu benar Masya Allah. Awalnya kita main di jalanan sama Bang Ihsan. Bang Ihsan ngajak kita ngaji. Beliau bilang, "Jis, ayo ngaji." Prosesnya 3 bulan saya baru bisa bergabung. Itu pun belum mendapatkan keyakinan tentang guru. Karena pada waktu itu masih banyak guru dan masih banyak yang mengaku Habib. Pertama saya ketemu, di situ belum ada keyakinan. Setelah 3 kali pertemuan, saya minta, ya Rob, kalau memang beliau menjadi mursyid buat hamba, tolong tunjukkan malam ini juga. Itu saat benar-benar Allah mengijabah. Alhamdulillah, semua dikupas tentang masa lalu saya tanpa saya cerita, tanpa saya minta. Dan beliau mengkupas. Di situ beliau memesan kalau kita memang sudah kasarnya bahasanya ingin bertobat, jangan diulur-ulur, jangan kita menunda-nunda, karena kita nggak tahu di mana sampai di mana akhir hayat kita. Di situ saya dapat keyakinan. Seiring berjalan waktu, saya coba istiqomah. Memang agak berat di MS di saat kita mau berubah. Di sela perjalanan, saya sempat tergelincir kembali. Di situ yang saya merasakan, Masya Allah, kasih sayang daripada seorang guru. Tanpa saya cerita, tanpa saya minta. Itu saat saya absen lagi, nggak ngaji-ngaji, beliau telepon saya. Dan saya pun kaget, girang, haru, takut. Ada apa gitu, beliau nelpon. Di saat saya angkat, beliau berkata, "Ajis kemana nggak ngaji-ngaji?" Saya diem. 3 orang. Itu saat yang saya ingat dari omongan beliau, Ustadz bukan takut kehilangan murid, tapi Ustadz takut Ajis kembali lagi ke jalan yang lalu dan sulit untuk kembali. Itulah yang saya rasakan, yang saya merasakan kasih sayang dari seorang guru yang luar biasa. Yang sampai saat ini pun saya benar-benar merasa berkat bimbingan beliau, saya bisa kembali. Benar-benar saya bisa mengarahkan dan alhamdulillah saya benar-benar melupakan masa lalu dan bimbingan beliau benar kita bisa berbakti kepada orang tua berkat bimbingan beliau. Dan di situ pun tanaman beliau luar biasa, ucapan yang selalu saya ingat, berhenti ngaji cuma karena 2, kalau kagak saya yang mati duluan, beliau yang mati duluan. Dan saya pun nggak berharap beliau yang lebih dulu, tapi saya ingin selalu beliau panjang umur. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabb. Itu yang saya minta. Karena
kasih sayang beliau kepada jamaah, termasuk saya, yang saya rasakan luar biasa. Walaupun saya sering bahasanya ya masih nyakitin, megelin, tapi kasih sayang seorang guru yang luar biasa, yang tulus, baru ini yang saya dapatkan sampai saat ini. Dan saya pun masih belum bisa sampai saat ini untuk berusaha menjadi seorang murid yang mencoba mengabdi, masih sulit. Dan saya insya Allah saya berusaha terus, dan saya juga minta dari saudara-saudara yang lain untuk mendoakan saya selalu istiqomah, Amin. untuk selalu berada di MS ini. Dan alhamdulillah insya Allah saya juga, anak saya, beliau dari masih kecil, anak saya dari masih kandungan, kita ngikut silaturahmi sampai sekarang. Mudah-mudahan nggak keluar dari jalur dan terus berada di Majelis Mahabbatus Sholihin ini. Itu yang saya dapatkan, dan saya benar-benar, saya cuma mau pesen sama saudara-saudara yang lain, jangan sia-siakan kasih sayang guru yang istimewa, yang nggak akan kita dapatkan dari yang lain. Itu yang luar biasa. Saya pesen itu aja buat saudara-saudara yang lain. Benar-benar luar biasa, dan saya nggak akan melupakan itu. Benar-benar kita tanamkan. Saya duluan, kalau memang saya harus berhenti ngaji, berarti saya duluan yang nggak ada umur. Itu yang saya tanamkan. Dan mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, panjangkanlah umur beliau ya Allah ya Rabb. Lindungilah beliau dari segala macam penyakit yang berbahaya, dari segala macam fitnah yang keji, dari segala macam kejahatan syaitan, jin dan manusia ya Allah ya Rabb. Maafkan murid-muridnya ya Ustazi yang belum bisa membanggakan, yang belum bisa berbakti. Mungkin itu aja kesan-kesan yang dari saya. Baik, jamaah rahmatullah, pemirsa setia channel KMS nih, Ajis Muslim namanya, yang sekarang sering dipanggil Ajis Gedor. Insyaallah itu pemeriksaan beliau ngaji dari tahun 2006, alhamdulillah sampai sekarang berarti 15 tahun. Insyaallah doain beliau terus istiqamah sampai hayatnya, dan anak turunan beliau semua sampai cucu-cucu nanti terus berada di Mahabbatus Sholihin. Walaupun saya sudah tidak ada, Mahabbatus Sholihin insyaallah akan terus berkibar dengan anak-anak saya, dan anak-anaknya, cucu-cucunya pun akan terus mengaji di Mahabbatus Sholihin dengan anak cucu saya juga. Amin. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, itu aja kiranya pemirsa setia channel KMS. Kita akan persiapan untuk syuting video klip lagu KMS. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barik ya Ajis insyaallah.